artinya firman orang Kristen itu bang, yang artinya firman Tuhan itu sendiri itu bang. Nah, Yang itu mau makanya, disampaikan. makanya, makanya. Makanya ya kalau memang abang melawan perintah itu, melawan Baik. perintah itu, abang lah itu. Nah, sekarang kita uji. Abang. Ya, Katanya Yesus menyuruh ke seluruh bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, betul? termasuk bangsa Indonesia, Iya. termasuk Oke. abang di dalamnya di situ. Iya, sekarang Yesus meminta orang di luar daripada bangsa Yahudi menjadi murid atau menjadi hamba? Tetap menjadi muridnya. Menjadi murid. Kalau kita menjadi muridnya Yesus, Yesus mengajarkan apa? PL atau PB? Dua-duanya. Di mana Yesus mengajarkan PB? Kapan? Tahunya abang apa arti PB? Iya, tahu, perjanjian baru. Di mana Yesus mengajarkan perjanjian baru? Berapa isinya bang? Alamak, enggak usah ke situ. Di mana Yesus mengajarkan isinya? perjanjian baru? Udah ada Kau aja bang. cocoknya udah jadi pendeta orang Kristen abang. Kalau Di perhatikan mana? semua ilmu, tapi pelesetannya itulah pelesetan dikit ya. Di Pelesetan mana? dikit, ya itu yang salah. Di mana Yesus mengajarkan perjanjian baru sampai kita harus jadi muridnya mengikuti perjanjian baru? Mulai kitab Matius sampai kitab Mana ada kitab Yohanes. Matius? Enggak ada kitab Matius. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ ada tertulis Iya, di ajaran mana daripada Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan kitab-kitab itu? Itu Di mana? Yesus tidak mengenal kitab perjanjian baru itu, Yesus tidak kenal. kenapa? Abang ini biasa khotbah di gereja juga? Termasuk apa bang? Sintua. Begitu. Kalau orang abang itu ustad kan, ustad apa gimana apa itu kalau Hancur ya. pengurus masjid itu bang, ustad apa kayak gitulah kami ini juga. Ada sintua, ada pendeta, ada eporus kayak gitu kan bang. Berarti dapat perpuluhan juga. Kalau perpuluhan itu bang, itu ada instruksi daripada Tuhan Allah juga itu bang. Ya, abang dapat juga enggak? Kalau aku ya ndaplah itu kuharapkan bang, karena aku pegawainya aku bang, pegawainya. Iya, tidak, bukan maksudku, tapi dapat juga kan? Ya dong. Oh kalau itu bang untuk gerejanya itu bang, untuk bangunan gereja, karena gereja itu juga perlu dibangun dengan sebaik-baiknya lah. Iya, beli tapi kan ada kursinya, beli apa kan gitu, podium. Kan dapat dan percikan lain-lain juga sebagainya. sedikit. Ada percikannya juga sedikit, ada percikannya sedikit juga ada kan? Daripada kami mengemis di jalan bang, yang artinya minta uang atau kita buat apa kan gitu, minta zakat gitu, daripada kayak gitu bang, lebih baiklah yang artinya dikumpulkan uang persembahan tadi kan. Iya, yang ku maksud abang ini dapat gak sedikit? Dapat lah. Ya kalau itu dapat bang, bagi orang yang bekerja nggak apa-apa bang, itu yang bagi yang bekerja ya apa-apanya syukurlah. kan gitu. Syukurlah. Contoh uang transportnya lah dan lain-lain sebagainya. Syukurlah dapat perpuluhan. Nggak korupsi itu bang, nggak korupsi, yang artinya nggak mengkorupsikan hal-hal yang seperti itu. Kalau memang contoh udah siap bangunannya apa, ya bisa ada contoh dikasih untuk uang transport, ya boleh. Kalau nggak dikasih pun nggak ada masalah, gitu bang. Karena kita bukan yang nggak abang itu sama dengan ya contoh gereja-gereja entah yang lain. Kalau aku HKBP bang ya. HKBP. HKBP-nya bang. Iya, bukan HKBP. gereja yang lain itu, gitu. HKBP. Protestannya HKBP ya. Kok kayak pangkat? Kuria Kristen Batak Protestan gitu. Seperti itu bang. HKBP. Apa? HKBP Batak Protestan. Oh, Batak. Oke. Iya. Abang ini orang Jangan abang samakan yang artinya sama semua yang ada contoh yang di Tanah Lapang mungkin ya, yang di mana KKR lah. Kami bukan seperti itu bang orangnya bang, bukan sportif bang. Iya. Sportif.
Iya, nggak ada itu sebenarnya permasalahan antara kita, tapi cuma di sini kita bahas ini karena kulihat abang itu mau yang artinya menyalahgunakan firman Tuhan itu ajanya. Makanya aku juga tersinggung gitu, tersinggung lah kalau kita bawa ke hal-hal yang lain, Aku kan? pula yang gitu. Aku membaca Aku dalil menangis lah bang, bang. nggak ada dalil sama kami bang, nggak ada dalil katanya seperti itu dalilnya. Tapi ayat firman Tuhan ada. Tertulis di kitab mana itu seperti itu cara ucapannya bang. Dalil kata dalil tidak ada bang sama kami. Yang ada adalah, Itu bang. Hah? yang ada adalah. Hatiku kepadamu bagaimana pendapatmu? HKBP. Waduh. Bilang dulu sama kawan-kawan itu bang, kasih bunga itu dulu bang, bunga mawar itu satu per orang Oh dari iya, 15.400. iya teman-teman kasih beliau Ya, mawar, satu-satu biar kasih gift. biar bisa kita konsultasi dengan baik dan benar. Iya tahu, iya tahu, iya tahu, iya. Ya, Iya tahu. makasih banyak ya, banyak banyak dulu Oh, buat biar iya iya iya. biar nggak marah-marah lagi ya kan, biar nggak emosi ya Iya kan. tahu, iya tahu, iya tahu, iya tahu. Seperti itu. Biar bisa minum aqua kayak aqua tak ada kan gitu ya kan. Iya tahu, wah, cocok. Abang di Medan. Iya Sumatera Utara lah bang, Sumatera Utara kalau Oh, apa kita. baik Iya baik Sumatera baik. Utara ya bang. Tapi sorry ya juga yang artinya minta maaf juga bang, artinya mau emosional itu kenapa itu ya? Yang artinya karena maunya itu artinya tidak tahu kita jadi marah kan, emosi gitu, seperti itu bang. Betul 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 betul. Abang Tapi tahu tapi abang mau yang tadi ada pelesetan dikit ai, gitu. iya iya iya. Di situnya awalnya benar dulu, benar benar benar. Awas di belakangnya, di akhirnya itu, di endingnya itu, Hey, di endingnya itu, abang ai, gitu mempelintir ya. gitu, seperti itu. Oh gitu. Iya Iya bang, iya. itu kalau menurut pengamatanku ya bang, menurut Siap siap. pengamatanku. Namun bagus, ilmunya apanya itu ada juga bagus, kritis gitu, Oh iya bagus iya ya. iya. Iya. Ah tapi udah terlalu mau kadang abang bawa ke Lukas, ke Yohanes, ke Wahyu, maka itu sakit kepala bang, sakit kepala kita kalau gitu bang. Biasanya kan gitu, biasanya kan Iya iya. itu bang. Contoh kitab Matius, Matius 1 ayat 1 sampai 10. Itu dulu kita bahas, setelah kita pelajari dengan bagus 1 minggu penuh, contoh baru kita khotbahkan atau kita sampaikan dengan baik kepada jemaat. Seperti itu bang. Baru Oh nantinya nggak gitu. salah. Kita Iya iya imani iya. dulu. Jadi tidak Iya boleh seperti itu sembarangan bang. ya, harus dipelajari dulu ya. Iya, iya. Itu yang aku maksud, Bang. Ini baru kita berjumpa, Abang kasih kitab Wahyu, kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Roma, Paulus. Ujung-ujungnya, Bang. Jadi Pening, aku pun mendengarkan sangat-sangat apa namanya? Kebingungan ya, pusing. bingung. Oke, terima Iya kasih iya banyak lah, iya. Bang ya. Udah banyak yang ngasih apa itu, Bang, bunga mawar itu. Waduh, luar biasa lah. Itulah saudara ya. Sebangsa dan setanah Sebangsa air. setanah air. Iya tawa. Iya. Mantap. Oke, kita berikan waktu kepada abang itu, kepada abang itu dulu. Iya. Halo abang, abang Nina. Halo. Halo bang. Ya, selamat malam. Malam. Dari Halo, gereja Bang. mana bang? Selamat malam. Malam. Nah, Gereja Protestan. mana bang ini? Yes. Oh Protestan. Iya. Silakan buka kameranya bang. Protestan, Bang. Iya. Mati Silakan lampu, buka Bang. kamera kita. Hah? Iya. Silakan buka kamera kita. Oh, mati lampu. Mati lampu di sini, Bang. Iya, Bang. Oh ya? Lampunya yang mati. Oh, di Nias kita, Bang. Mati lampu di sini. Oh, Iya, iya Bang. iya lampu iya. mancis aja dulu, lampu mancis. Nampak pula, Bang. Lampu kayak gini dikasih. Kayak gini. Kayak gini dulu.
Iya, 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 iya. Sama apa itu? Apa yang mau tanya? Apa yang mau tanya bilang bang? Nggak bisa buka kamera dia Ini. soalnya. Nggak bisa buka kamera abang ini. Bisa lampu di sini. Mati lampu. Iya, mati lampu di sini, Bang. Ya nampak soalnya. Itu kelihatan kok, bagus kok wajahnya. Cakep, cakep. Oh, nampaknya, nampak. Nampak, Kita nampak. lihat siapa? Itu Bang Kita Alpha diskusi Omega, apa, Bang. Mini, Alpha Bang? Omega. Alpha Omega, Alpha Omega. Itu Bang Alfa Omega. Omega. Bagaimana pemahaman abang tentang Alpha dan Omega itu? Diam dia. Nggak bisa menjawab dia, Bang. 668 bang, udah mulai mencapai apa ya? Bagus 1K. tuh bang, bagus. Iya, iya. Senang kali abang kita ini, senang kali beliau. Nggak apa-apa lah. Kayak gitu baru bagus ya kan. Senang kali. Tapi bukan perpuluhan itu bang, bukan persembahan itu Bukan, bukan, bukan. bukan Itu karena kasih sesama kita juga. Iya, betul. Halo, Halo Abigail. gua. Siapa itu di atas kuku kira sapi? Masa pendetamu ku bilang sapi sembarang tongkau? Oh, dia janji sapi. Sembarang tong dosa konjo kau, pendeta inje. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Biarlah kita itu dihina, asalkan Tuhan kita itu jangan dihina. Itu kalau menurut saya. Kalau saya hanyalah manusia biasa. Masalahnya dia Kristen kok ngomong gitu. Gak Nggak bagus apa-apa begitu. bang. Yudas pun adanya, Yudas Iskariot. Tokoh agamamu kok digituin, tidak boleh. Selamat Hari Raya Idul Adha, bang semua. Iya, buka kameramu dulu. Lama mi tidak pernah kuludai mulutmu. Buka dulu. Kukira sapi. Kenapa bisa? Tidak boleh begitu, Tidak boleh kau begitu. Nggak boleh kau menghina seorang tokoh agama. Nggak boleh. Apa-apa. Kau di gereja Kristen mana? atau Kristen dia. Kristen itu atau apa? Kristen. Kristen? Coba ditanya, Bang. Tuh, rumahnya tuh. Asal dibuat-buatnya itu bang, nggak tahu itu apa artinya itu bang, nggak tahu itu juga. Ini setan juga itu bang ini. Abigail. Kan kamu rajanya. Tengoklah bang, yang di bawah kini kayak monyet. Kan kamu rajanya. Tidak boleh kau Kayak melawan monyet itu, pendeta. perhatikan ini. Kalau jumpa aku bang, ku tampari nih bang. Kalau jumpa ku tampari. Aku kira sapinya udah dipotong. Orang Rupanya masih Batak lah hidup. namanya ya kan, orang Batak. Iya kan, kerasnya orang Batak. Aku kira sapinya udah dipotong, ternyata masih hidup. Kontol. Kau salah, kenapa kau naik-naik? Kau hujat pendeta, tak boleh. Oh salah orang. Manusia. Astagfirullahaladzim. Biarkan aja lah bang, apapun kita pandangan dia tentang kita, ya jangan kita terbawa emosi itu aja bang. Iya, maksudnya kau gereja di mana kah, Abigail? Saya di gereja. Apa? 3 gereja? Iya. Serakah sekali kau ini. Gereja apa saja? Katolik. Dan Turunan Lucifer itu bang, turunan Lucifer. Keturunan Lucifer. Terlalu serakah, banyak gerejanya. kan kamu kan iblisnya. Dan Astagfirullah. satu ayat pun tidak tahu itu bang. Satu ayat kau tanya bang, nggak tahu juga itu. Saya Lucifer, kamu iblisnya. Astagfirullah. Tidak boleh kau begitu, Abigail.
Iya. Udahlah. Apa yang mau kau sampaikan tadi? Sampaikan dulu. Oke, Nggak oke, oke, apa-apa oke, juga. oke, oke. Saya mau sampaikan. Oh, Gimana nih, oke, bagus. gimana nih Gembala? Uang perpunanya kapan dibagi dua? Uangnya kapan dibagi dua, Pak Gembala? Apa? Uang perpuluhannya kapan dibagi dua? Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Kecil kali lah kau rasa tentang persepuluhan itu. Bukan aku yang seperti itu. Aku hanya ikut juga mengasih persembahannya itu. Setiap gereja ya kita kasih. Bahkan ada pilihan tahun namanya itu Iya, persembahan. kapan dibagi dua? Lumayan. Bukan kita yang pembaginya bang. Yang artinya aku pegawainya aku bang. Bukan apa ya. Bukan abal-abal ini bang. Bukan abal-abal orang ini ya. Pegawai ya Ya bang. apa? Pegawainya itu. Kasih tunjuk dulu SK ku, biar tahu kau. Ya. Kasih tunjuk Abigail, dulu. Ini. tidak boleh kau rendahkan tokoh agama. Ya. Nggak sembarangan bos. Ini karena dia bang bilang itu tadi pendeta, jadi kau buat pula itu. Apa? Dia Turunkan tidak aja bang, turunkan aja tuh bang, nggak apa-apa bang, itu turunkan aja. Bener, Bang. Nanti udah yang tak bertanggung jawab itu. Abigail. Gangguan juga kau ini. Iya, gangguan jiwa. Tidak boleh begitu. Kalau saya ribut sama pendeta wajar. Ribut karena beda akidah Kita kok. berdebat ya kan bang? Iya. Berdebatnya kita kan. Jemaat kok kayak gitu sama pendeta nggak boleh. Dosa kau itu. Istighfar kau itu. Istighfar. Ngucap. Bertobat Iya. kau. Boleh. Halo, semangat pagi. Halo. Wah, ini ya naik bisu juga dia ini bang. Sariawan dari lahir. Iya, nggak bertanggung jawab. Sariawan Karena dari kita lahir. udah ada lengkap di sini dua-duanya, takut juga dia kan? Oh gitu ya. Iya. Mungkin. Bukan karena Kristen dia bang. Kalau memang salah juga dia, tetap kita salahkan pula bang. Seperti itunya. Betul. Yang penting mawar lancar kan gitu bang. Oh iya, memang udah 1, sekian bang. 0,5. Penting itu. Makasih banyaklah kepada orang-orang yang memberikan, semoga berkat Tuhan semakin berlimpah ruah kepada dia ya kan, yang beri. Amin. Amin. Halo, kenal pot. Halo. Semangat malam. Halo. Hai. Kemana dia? Diam dia bang. Sariawan juga dia. Entah malu dia bang, entah malu. Bisa jadi. Nah ini pendeta juga ini bang. Yang mana? Ini yang baru naik. Tapi dia di planet Pluto dia biasa. Halo bang. khotbah. Halo juga. Halo. Iya halo. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana bang? Saya Islam bang, cuma mau nanya sama Pak Pendeta karena sama-sama orang Sumatera. Oh boleh. Silakan. Pakai bahasa Boleh Batak ya nanya bang Pak ya? Pendeta. Salam kenal Pak Pendeta. Pakai bahasa Batak. Kalau saya bukan Pakai bahasa Batak ya? Ya. mau udah KPD tahu. Ya doh Bapak. Pak Pendeta, sehat doh. Sehat, sehat. Sehat doh Pak Pendeta nami. KPD tahu bang, KPD tahu guru agama tahu. Sarupa doh Pak Pendeta sintua doh kan. Sarupa doh sotik nai Pendeta madei. Oh, tong do adong perbedaan ni dah ba, adong do SK ni dah ba, kan?
Jadi Pak Pendeta takut apa enggak sama malaikat yang tanya Bang Juma tadi? Sama malaikat takutlah ah. Kan itu malaikat. Kan Berpeluh-peluh masa kita juga. nggak takut. Berpeluh-peluh juga. Hah? Iya. Berarti Pak Pendeta berpeluh-peluh juga keringatnya kalau jumpa malaikat. Ya bahkan sampai sekarang kita nggak pernah jumpa kan? Iya Pak Pendeta. Berarti samalah sama ayat tadi kita juga. Berarti apa beda kita sama Tuhan Pak Pendeta kalau yang takutnya kita sama malaikat? Bang Gembel, thank you. Nggak ada Iya. takut dia bang, dia hanya menerima apa aja itu bang, kekuatan daripada malaikat itu, sehingga dia menjadi kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu tantangannya dia mau disalibkan atau mau ya apa namanya itu, penyalipan itulah, sehingga dia berdoa kan gitu, minta kekuatan daripada Tuhan gitu. Dang do Tuhan Pak Pendeta namambain kekuatan tu malaikat. Malaikat. Asa malaikat namambain kekuatan tu Tuhan. Oh itu kan, Harana Pak Pendeta Tuhan do na kuasa kan. Allah. Jadi ipagogo matu tuani malaikat Tuhan do namambain kekuatan di malaikat. On asi malaikat namambain kekuatan di Tuhan. Songoni do Pak Pendeta. Unang mo sudah bahas satu siya bang, alabatan na dang, unang duduk na upede, tadang pa siya mang, nga udok na jelas do guru daw guru. Asing do guru, asing pendeta, guru agama kan, guru agama. Jadi tai donok doi sintua do pendeta rap doi gereja Pak Pendeta. Jadi isapai Pak sintua matu Pak Pendeta Pak Pendeta sintuai nau pertanyaan. Asi malaikat na membain pagogoon tu Tuhan. Harana kan Tuhan do na membain pagogoon tu malaikat. Harana malaikat kan makhluk Tuhan do. Itu segitiga itu bang kan, segitiga itu Yesus, malaikat itu juga termasuk yang artinya untuk yang artinya menampakkan diri kepada Yesus biar Yesus tadi kuat gitu untuk menghadapi tantangan, yaitu tantangan pada waktu itu adalah kekejaman bangsa Romawi ya, kekejaman bangsa Yahudi yang ingin mau menyalibkan Yesus tersebut. Jadi malaikat ketika dia berdoa, berarti mensupport malaikaton. Ya, supporter malaikaton tu Tuhan nih. Mensupport. Ibarat Ido. mensupport ibarat marbola, malaikat do supporter nah. Lo bahkan Ibarat main bola malaikat masuk supporter Tuhan nih. Boy tagombar honsongoni, Ido. Tarih-rira songri mamang dah. Jadi manggo songoni Pak Sintua. Arana ido na membuat aku bingung. Arana ido na membuat aku bingung. Asido Tuhan na disokot oleh malaikat. Dang do malaikat do na diciptakan oleh Tuhan. On Tuhan Musa do na disupport oleh malaikat. Gimana membuat aku bingung Pak Sintua? Jadi arana kan adong do tertulis isi kan? Itu Pak Pendeta na membuat bingung aku Pak Pendeta. Makanya naik mau kan? Siapa ima jolo Pak Pendeta narana rap do itu Sumatera kan? Udang pede, tango do kon silalap abangon mambasongon ni dang boy songon ni amang. Sintua. Lupa do aku Pak Sintua. Sintua do mendokon Sintua. Moloi hujalo amang, moloi hujalo, boy may alapatan na ido kelak ni basala siate. Molo guru agama di sekolah ba isada
ya bahasan ke negara du jinalo ya kan, ke negara du jinalo ya ke pemerintahan kan. Allah. Ide. Tahu mau Allah, Pak Allah tadi Pak Sintua. Baga macam itu dia datang. Dang gelar jabatan ni ni jinalo kan, dang di si paniahan ni batohonan ni ba. Jadi Pak Sintua. Arana anggo yamion, anggo mai Sintua mai hormati doi pengurus gereja doi kan. Iya doa anak kan sudah mengurus gereja i. Itu guru ria mai amang, itu guru ria mai. Ima ido, makana kan arana kadang-kadang lupa udah kon pendeta harana ison yamion Sintua mai hormati doi. Selamat malam Bang Suma. Malam juga Bang. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, saru pada dulu ya, tolong non bang. Manado hadir nyimak abangku. Sintua juga. Baik kok jo kirim jo pausi jo, sabala bulus. Izin Bang Suma. Iya. Buat Abang Hos ini di minta saya pakai bahasa Indonesia. Asa bisa Pak Sintua menjawab. Oh lo, bain. Paus. Dokon. Oh lo tai jawab mau jude Pak Sintua. Ilehen manaroni Tuain. dohot jamaah Bang Jumai pausi Pak Sintua. Tai ijau Pak Sintua isina gogoon Tuhan atau malaikat? Isina apa gogoon? Gogo Tuhan madah, unang daripada malaikat kan. Ido. Jadi Yang baru Halo, semangat malam Pak RT Malam Pak Juma. dari Kristen Abang. Ya, dari Kristen. Silakan buka kamera. ya, dan berikan pausnya kepada kami dulu, paus ya, paus. Paus Vatikan. Iya, paus yang mana pun Wajib buka bagus. kamera Pak Juma. Iya, silakan buka kameranya. Part. Silakan. Nah, siapa aja bang, di blok aja bang. Blok aja. Silakan saudara Pak RT. Pak RT. Apanya itu bang? Bahasa Bataknya tukikon. 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 Pada nayon Pak Pendeta, naisapai Bang Jumanakin. Adong doi perjanjian ita kan on dongan-dongan ta sudah saudara-saudara tahun Kristenon kan menuankan Yesus do kan. Percaya do ita Tuhan Yesus kan. Nah, jadi songon naisapai Bang Jumanakin adong doi perjanjian baru kitab-kitab perjanjian baru parhata-hata ni Yesus mah. Nai dokon-dokon ni Yesus mai perjanjian baru adong do. Ima usapan tu Pak Sintua. Urakat tu sudah Dang terjawab nak kinu BG. Urakat tu sudah PA maksudnya. Dang jawab Pak Sintua dope. Songonon Pak Sintua. Idokon Bang Jumanakin kan. Ita kan pengikut Yesus do. Anggo dongan-dongan ta Kristenon. Jadi sonari Kristenon namang imani perjanjian lama atau perjanjian baru. Idokon Pak Sintua nakin dua-duana. Baru siapa idot Bang Juma, tanya Bang Juma lah Pak Sintua. Jadi di manalah perkataan Yesus itu yang ada di perjanjian baru? Kan itunya tadi Pak Sintua. Belum lagi dijawab Pak Sintua udah bertebaran bunga ke Pak Sintua. Banyak bos. Yang perkataan Yesusnya Pak Sintua bukan di perjanjian baru itu berkata tentang Yesus. Yesus yang berkata di perjanjian baru itunya maksudnya Pak Sintua.
Adanya itu ah. Banyak tuh bang. Nah, kalau memang banyak, tunjukkanlah satu Pak Sintua. Apa itu yang dikatakan Yesus ada di perjanjian baru? Ketika dia menyembuhkan, ketika dia apa, bukan rupanya di situ ada firman-Nya. Kan ada pada waktu penyembuhan atau oleh Yesus, ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Bah, keluar do Sintua anakin, Bang Juma. Iya. Biar beliau istirahat dulu untuk belajar Kalau besok gitu, malam. kalau gitu aku pun istirahat lah Bang. Aku Islam Oke, ya Bang. abangku. Makasih ya Bang. Oke, Salam makasih. silaturahmi Bang. Semangat selalu Bang dari Medan. Siap. Oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta istirahat dulu. Siapa tadi penatua ya, istirahat dulu ya. Besok lanjut lagi ya. Sudah 3 kali naik ke sini abang kita tadi itu. Lumayan menghibur. Seorang apa pengajar di gereja. Halo, semangat malam. Halo. Halo saudara, semangat malam. Halo. Ada onde-onde kah? Kita naikkan yang lain. Yang muslim mohon untuk tahan diri. Tahan diri dulu bang. Biar kita diskusi dengan yang lain dulu ya. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam bang. Iya, dari Kristen. Iya Kristen bang. Iya, silakan buka kamera, kita diskusi silakan. Iya. Ya, bukannya nggak mau buka kamera bang, jaringan kita agak ngelet kalau pakai kamera. Kayak tadi jadi turun bang. Jadi gimana dong? Iya, silakan. Itu tadi aku mau berdebat sama bang pendeta tadi soal lihat di ceramah itu. Ada yang mau saya tanyakan tadi sama dia, tapi dia udah turun. Mohon maaf ini Mbak Gago. Nah, tadi saya sebenarnya mau nanya tentang saya mau nanya tentang di Alkitab ada tertulis doa Bapa kami. Ada tertulis doa Bapa kami itu. Jadi saya ingin bertanya sama dia, Tuhan itu sebenarnya, memang saya Kristen ya, tapi saya mau bertanya sama dia, mau coba Tuhan itu sebenarnya ada berapa? Karena kan kalau di Alkitab kan ada tertulis itu ya kan. Nah, ada tertulis di Matius, Bapa kami yang di surga, katanya kan. Nah, sebenarnya saya mau nanya, Bapa yang di surga itu, itukah Tuhan itu, apakah Yesus? Nah, mungkin tadi mau saya tanya, tapi dia udah pilih ya. Mohon maaf, ya bang. Oke, thank you. Makasih. Oke, Makasih Bung, makasih. Siap. oke bang. Luar biasa. Pendetanya besok baru naik ke sini lagi dia. Nanti kalau datang baru Bang minta permintaan naik. Yang muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya.
biar yang non muslim dulu, teman-teman sekalian. Larang tukar. Halo. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Ane Muslim. Muslim, Bang. Saya Muslim. Alhamdulillah. Dari NTT. Salam, Bang, dari NTT ya. Baik. Makasih abangku. Sorry ya. Sehat-sehat Abang Juma ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat ya Bang Juma ya. Semua saudara-saudara. Upload ya. Iya bang, iya bang. Masya Allah. Salam dari NTT, Bang. Makassar NTT itu dekat. Iya, betul. Luar biasa. Makasih Bang Juma ya. Makasih sama-sama bang. Doa yang sama. Amin ya Tetap Allah. istiqamah. Amin. Amin. Masya Allah. NTT ada juga Muslim komunitasnya di sana bang. Kalau NTT itu kalau dari sejarahnya Abang yang bawa Muslim itu memang dari suku-suku Bugis Abang. Pesisir Bugis, pantai iya. itu. Bugis. Betul. Bugis. Jadi di sono itu mayoritas Katolik. Katolik. Cuma pesisir itu kan banyak suku Sulawesi, Buton, Bajo, tuh. Bajo. Gitu Bang, Bajo. Tuh pembawa risalah Islam ke sana tuh memang awal tuh orang Bugis. Buton Binongko itu Bang. Alhamdulillah sekarang udah banyak Bang, Muslim banyak alhamdulillah. NTT tuh. Alhamdulillah. Di mana-mana udah ada semua. Syukur alhamdulillah abang. Amin. Bangga punya saudara NTT Muslim. Selamat. Oke, kita turunkan abang ya. Banyak abang ya. Makasih saudara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bang? Dari Madura, Pamekasan Bang Zuma. Oh, masya Allah luar biasa. Siap. Ada yang ingin disampaikan abang ini? Selamat Silakan. berjuang Bang. Siap. Makasih abangku, saudaraku Ya, selamat Madura luar berjuang biasa. di jalan Tuhan. Ya, makasih. Ya. Oke, Makasih, terima kasih Bang, Bang ya. Makasih Salam Bang Bagas. takdim dari Bagas Saputra. Ya. Oke. Makasih abangku, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Asep Irama? Yang pasti yang selama ini kau kick terus, kabur-kaburan kau dari saya. Oh. Itu ada tema tuh. Iya. Lalu jangan, adminmu bilang dong, jangan mute-mute orang. Itu ada tema. Alpha Omega itu apaan? Enggak, aku mau bahas yang tadi yang kau bilang itu Yesus ketakutan. Kok Tuhan takut gitu kan? Oh, silakan. Aduh, Juma. Kau tuh ketemu orang tadi bukan pendeta, kau bilang pendeta. Itu tadi Sintua itu penatua tuh belum tentu ngerti Alkitab, aku kasih tahu. Kau kelasnya begitu-gitu. Nih, aku kasih tahu ya, jangan mute saya dan jangan tendang saya kalau memang kau punya ilmu. Silakan. Oke. Firman Tuhan katakan, Yesus ketakutan, itu terjemahan yang salah. Bahasa aslinya itu adalah agonia. Agonia itulah kesedihan yang mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ledek-ledek tadi, kok Yesus Tuhan diberikan kekuatan sama malaikat, betul gak? Ya itu bukan ledek, itu fakta tertulis begitu kok di kitab Anda. Iya. Karena kau nggak paham, itu maksud daripada ayat-ayat itu. Maka teman-teman Kristen yang punya ilmu jangan naik ke sini. Kasihan kalau disesatin sama manusia ini. Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama, kau garis bawahi. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menjadi anak tunggal Bapa. Yohanes 1:14. Terus?
Yohanes 1:14, dia datang sebagai anak, bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Elohim. Bukan sebagai Dia Tuhan. datang sebagai anak. Ya, berarti dia datang bukan sebagai Tuhan. Betul. Tetapi Berarti dia adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Anda cuma modal tombol ketawa doang sih, isinya nggak ada. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti Tuhan Anda pernah turun ke bumi menjadi bukan Tuhan, betul? Makanya persepsi Anda yang tidak ngerti. Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Anda cuma menang tombol ketawa doang, padahal kosong. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, ketika dia kemudian ketakutan, keringatnya seperti titik darah, Tuhan nggak dia? Loh, kan saya bilang tadi, dia datang sebagai anak. Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan. Betul. Nah, berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Salah, ngaco. Nggak paham. Lu cuma modal tombol ketawa doang sama nih teman-teman, nggak ada isinya, lihat di belakang. Sebagai anak Tuhan nggak? Sebagai anak Tuhan nggak? Dengar baik-baik. Ketika dia datang menyatakan diri dalam daging, daging itu disebut sebagai anak. Bukan Tuhan. Makanya dia disebut anak tunggal Bapa, disebut sebagai anak Elohim, disebut sebagai rasul, disebut sebagai hamba Tuhan, disebut sebagai nabi, karena dia datang sebagai anak. Nah, berarti dia datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai Tuhan, atau datang sebagai bukan Tuhan. Kalau mau ngerti diam dulu, Ketika dia menyatakan diri dalam daging, itu namanya inkarne, bukan reinkarnasi. Tahu bedanya gak? Tuhan gak dia pada saat itu? Nah, saya kasih tahu. Makanya lu kasih tahu analogi ketika pilot itu di pesawat, dia turun menjadi ayam, kata kamu waktu itu kan? Lalu di pesawat itu siapa? Kamu punya analogi seperti itu karena otakmu nggak nyampe. Ya udah, sekarang anak itu Tuhan atau bukan? Mau diam nggak? Gue jelaskan diam nggak? Mau diam nggak? Jangan mute-mute saya ya. Nih, dengar baik-baik. Ketika sang firman, yaitu Elohim itu sendiri, yang turun menyatakan diri dalam daging. Dengar teman-teman ya, 11.000 orang. Ketika dia datang menyatakan dalam daging, ya, Elohim itu adalah roh. Roh yang tidak terbatas. Apa di dalam ini? pikiran dia katakan bahwa rumah tidak dapat menambung. Bahkan langit di atas langit tidak yang bisa memuat roh itu. Anak itu Tuhan atau bukan? Nah, saya jelasin enggak. Otakmu kalau nggak ada isi diam. Nanti setelah aku jelaskan kau boleh jawab. Kau boleh sanggah, boleh? Oke? Anak itu boleh? Tuhan atau Boleh? bukan? Kau takut saya jelaskan. Ya, kamu jelaskan apa? Pertanyaan saya apa? Ya. Kalau kau turunkan saya hari ini, ku katakan semua orang-orang di tempat ini, kau nggak punya ilmu. Saya tanya apa, kau jawab apa? Saya jelaskan dulu, kita debat yang baik. Anak di situ Tuhan atau bukan? Anak itu sesungguhnya Tuhan, tetapi ketika dia menyatakan diri dalam daging, dia disebut anak Elohim. Tuhan atau bukan? Sebenarnya dia Tuhan. Ya, Tuhan atau bukan? Secara rohnya tidak terbatas, itulah roh Tuhan itu sendiri. Nah, terus kenapa dia takut kepada malaikat? Kenapa dia harus bersedih kalau rohnya adalah Tuhan? Ya, saya jelaskan kedua kali. Kenapa kau cuma mudah coba ketawa doang? Kau tuh gak ada isinya cuma. Karena semua yang keluar dari mulutmu itu lucu. Ketawa lebih seru daripada tombolmu ya. Mau lihat? Karena yang keluar dari mulutmu itu lucu. Maka, berani ku ngomong. Berani ku ngomong. Saya tanya samamu, anak di situ Tuhan atau bukan? Sesungguhnya secara roh dia Tuhan. Makanya yang saya tanya, apakah dia Tuhan atau bukan? Mana yang betul? Dia berdiskusi sama saya, dia nggak mau dengerin apa yang saya ngomong. Kenapa? Karena dia takut diberikan kebenaran. Tanya apa, kau jawab apa? Kau takut. Anak di situ Tuhan atau bukan? Jelaskan tadi, ketika dia datang berstatus anak tunggal Bapa. Nah, dia bukan datang sebagai Tuhan. Walaupun rohnya adalah roh Tuhan itu sendiri, paham nggak? Oke, berarti dia bukan Tuhan kan? Secara daging dia bukan Tuhan, tetapi roh dalam daging itu.
Berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Apa kau? Kau paham apa saya ngomong? Berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan kan? Loh, Tuhan tetap Tuhan karena rohnya tidak terbatas. Ketika dia menjadi daging, dia Tuhan. Oke, ketika dia menyatakan dari dalam daging, rohnya tidak berkurang sesuatu apapun. Saya tidak tanya rohnya, saya tidak tanya rohnya, yang saya tanya dagingnya itu Tuhan atau bukan? Otakmu terlalu ceper untuk mengerti Tuhan, mengerti Alkitab. Ketika roh Tuhan menyatakan di dalam daging, roh Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Maka Yang Yesus saya berkata, tanya "Aku dagingnya, dalam Bapa, dagingnya Bapa bosku. dan Bapa dalam aku." Kenapa kau Yang saya takut tanya dijawab? dagingnya itu Tuhan Kenapa atau dagingnya? bukan? Tuh, daging itu apa bukan? Sama kuliah samamu. Kalau ban mobil, mobil bukan. Oke, berarti dengan kata lain Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Itu katamu. Lah, iya, kamu mengatakan dagingnya bukan Tuhan. Yang ngomong siapa? Daging bukan Tuhan. Oh, berarti dagingnya Yesus Tuhan. Daging Yesus adalah dagingnya Tuhan, bukan Tuhan. Otakmu nggak nyampe. Bagaimana kalau dengan ban mobil dengan mobil? Bisa kau jawab? Ban mobil bukan? Kenapa kau tergoda kebodohan? Dagingnya daging ikan, tapi bukan daging ikan. Ban mobil bukan. Ban mobil bukan. Bagian dari mobil. Nah, kau sendiri jawab sama. Itu dagingnya Tuhan, dia bagian dari Tuhan. Oke, baik. Karena dia karena itu tadi menyatakan dalam daging. Oke. Saya bagian dari Tuhan atau bukan? Saya bagian dari Tuhan atau bukan? Kata-katamu sendiri yang menjadi. Saya ini bagian dari Tuhan atau Tuhan? Jawab dagingnya Tuhan apa bukan? Kau sudah jawab seperti itu, kau malah bingung ya kan? Enggak, kau sendiri jawab. Dia teman-teman perhatikan ya. Enggak, saya enggak bingung. Saya tidak bingung. Ban mobil, saya tanya apakah mobil? Dia bilang bagian dari mobil. Sedangkan dia memaksa saya, apakah daging Tuhan itu Tuhan? Saya tanya itu dagingnya Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kau ketawa tadi habis-habis. Baik. Sekarang ketika Anda mengatakan ban mobil bukan mobil tapi bagian dari mobil, alam semesta ini bagian dari Tuhan atau bukan? Anda yang ngomong barusan kan? Iya, saya tanya alam semesta ini bagian dari Tuhan atau bukan? Alam semesta ini ciptaan Tuhan. Bagian dari Tuhan atau bukan? Ciptaan Tuhan. Berarti alam semesta ini, dengar, berarti bagian dari Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Berarti alam semesta ini juga bagian dari Tuhan. Dia udah mulai bingung nih. Kalau alam semesta adalah ciptaan Tuhan, apa salah saya ngomong gitu? Salah? Ketawa lagi kamu? Enggak salah. Tetapi itu adalah bagian daripada Tuhan. Ciptaan Tuhan itu bagian daripada Tuhan. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang kita kembali ke analogimu. Kembali ke analogimu dulu. Kembali ke saya turunkan nih kalau kau gila nih. Saya turunkan kalau kau gila nih. Saya turunkan kau yang takut. Saya kembalikan ke analogimu. Kembali ke analogi mobil dan ban mobil. Oke ya. Nah, sekarang apakah mobil tanpa ban boleh dikatakan mobil? Tidak. Nah, tidak. Berarti Tuhanmu tanpa daging tidak bisa disebut Tuhan. Ngaco makanya. Kau ngaco. Bukan seperti itu. Tadi kau mengatakan mobil tanpa ban tidak bisa disebut mobil. Berarti Tuhan lu tanpa daging tidak bisa disebut Tuhan. Kena deh. Ayo, berani jelas penjelasannya. Berani nggak? Kena deh. Udah. Kena Tuhan tanpa daging bukan Tuhan. Tuhan tanpa daging bukan Tuhan. Sakitnya hati ini, tapi aku longor.
Sakitnya hatimu kawan, tapi kamu longor. Yesus ban mobil. Bisa nggak mobil tanpa ban disebut mobil? Enggak. Daging Yesus ibarat ban mobil. Tanpa ban mobil tidak bisa disebut mobil. Tanpa daging Tuhan lu nggak bisa disebut Tuhan. Begitu pasti hatinya dalam. Aduh, aku kena deh analogiku sendiri. Kena analoginya sendiri. Apologet Islam kau lawan. Manusia yang menggunakan akal sehat, lu hanya menggunakan gaya. Gaya lu. Tuhan kau identikan dengan mobil. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, waduh, masya Allah, baru kali ini nih bisa. Aku. Iya, silakan bang. Abang nih bang, waktu di Jakarta. Izin ngucapin selamat buat abang, luar biasa. Makasih bang. Oh, itu foto kita ya bang ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Mantap abangku. Nih, salah satu Masya orang yang Allah. bisa berfoto dengan abang. Waktu di Jakarta itu bang. Siap. Masya Allah bang, Masya Allah. Iya. Terima kasih banyak buat Makasih semuanya, abangku. teman-teman yang bawah juga yang sudah mensupport API Indonesia. Thank you. Makasih. Oke, saya selalu standby. Oke, makasih abang. Nah, izin dijual kita aja bang. Siap. Sehat Makasih selalu bang ya. ya. Amin. Makasih abang juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Yeskel 23. 23. Muslim ini mah Muslim ini. Assalamualaikum. Muslim dibawa aja Bang. Pingin kali Yeskel 23 rupanya. Kena sama analoginya sendiri. Nggak enak kali digituin ya teman-teman ya. Luar biasa. Masolang generasi hancur sudah. Anak muda iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari gereja mana? Dari gereja mana? Apa Bang? Dari gereja mana? Dari gereja mana? Saya Islam, alhamdulillah. Oh, Islam, Masya Allah. Subhanallah, Islam rupanya diam-diam abang ini. Naikkan yang lain aja Bang. Saya mantau. Siap. Oh yes, oke bosku, thank you. Assalamualaikum. Halo. Buka kamera. Suara anak-anak. Gak boleh nanti kena pelanggaran lagi aku. Kemarin 2031 baru bisa live akunya. Untung aku dekat sama ownernya TikTok. Oh, ada Dinda Nora, makasih. Gak tidur kau, Dek. Besok mau tanam padi. Halo, semangat subuh. Halo, Garda, Bang Edi, Bang Roy, pengamat media. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Roy. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Halo. Halo Bang Roy. Dari Rantau Prapat. Hah? Kabupaten Halo Bang Prapat. Juma. Halo juga. Dari Saya gereja masuk mana? lagi Bang ya. Saya dari gereja GBAP Bang. GBAP. Oke. Iya. Apostolik. Apostolik. Iya. Iya Bang. Nah, ini saya mau diskusi dengan Abang tentang Om Papat kan gitu ya Bang ya. Iya, iya. Nah, jadi ini kita Udah pakai baju kau rupanya. Sama-sama cari kebenaran. Pakai baju lah Bang. Masuk angin lah nggak pakai baju. Oh iya, iya. Iya, dengarkan dulu ada teman kita Ruth. Silakan, silakan. Oke. Jadi ini kita sama-sama cari kebenaran ya Bang ya. Biar saya jelaskan sedikit apa arti alfa dan omega, oke ya Bang ya. Yuk. Tapi sebelum saya mulai, saya permintakan sama Abang kita jangan sampai ada selek sampai di akhirnya ya Bang ya. Jangan ada saling tersinggung ya Bang ya. Sama-sama kita mencari kebenaran ya. Oke. Buka Arti kameranya alfa dan omega itu. Buka kameranya Bang. Nah, gitu. Arti alfa dan omega itu dialah yang awal dan dialah yang akhir. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu, di Alkitab Wahyu di kitab 1 ayat 8. Akulah alfa dan omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, jadi dalam kitab kami alfa dan omega itu dialah yang pertama, dialah yang akhir, dialah yang kuasa, dia yang mempunyai, dan dialah yang punya kerajaan surga ya. Nah, masuk kita dalam penjelasannya arti lagi dari alfa dan omega itu di dalam kitab Keluaran. Maknanya ya, dalam kitab Keluaran 3 ayat yang 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, alfa. Ya Bang ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Itulah omega. Nah, pada intinya alfa dan omega itu adalah akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ya betul itu Bang. Nah, itu artinya Bang. Yang alfa omega di situ siapa? Anaknya Maria. Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, itu anaknya Maria. Anaknya Maria dan Firman. Ya. Oke, berarti anaknya Maria lebih tua daripada ibu Maria. Maksudnya? Ya, katanya sama, Bang. Anaknya Maria awal, yang maha awal. Berarti anaknya Maria lebih tua daripada ibu Maria, betul? Itu kayak Siti Maryam loh Bang. Iya, makanya saya bertanya, lebih tua anaknya Maria daripada ibu Maria sendiri, betul? Iya. Itu kalau umur nggak tahu lah Bang, namanya Tuhan. Berarti anak lebih tua daripada ibu kandung. Umur kan umur abang aja ditentukan Tuhan loh, sampai abang bisa duduk saat ini. Berarti anak kandung lebih tua daripada ibu kandung, gitu. Gak jadi permasalahan itu siapa yang lebih tua, siapa yang lebih apa. Tuhan Yesus. Harus karena ini bicara mengenai kebenaran. Masa otak mau dimatikan? Berarti menurut saudara anak kandung lebih tua daripada ibu kandung.
Ngapain pakai otak orang ngomong sama yang Maha Kuasa? Otak abang aja yang Maha Kuasa yang menciptakan. Berarti anak Tunggu, kandung tunggu, lebih Bang tua dari Owen. ibu kandung. Itu nggak bisa dikatakan, Bang. Nggak tahu siapa yang paling tua, siapa yang paling apa. Karena dia Otakmu rusak. Otakmu rusak berarti. Tunggu ya. kalau pada saat Mohon maaf ini ya, Yesus jadi bukan saya manusia, mau ya motong Maria lebih tua pembicaraannya. karena dia ibunya. Oh Bang Owen, tolong kasih saya ngomong ya. Misi. Maksud di dalam firman tadi tersebut, di sini dia mengatakan akulah yang akhir dan akulah yang pertama. Bukan di umur, bukan umur. Dia menyebut di situ bukan di umur. Iya, maksudnya kalau Jadi dia situ di menyebut akulah awal, berarti dia akan lebih awal kebenaran. daripada ibunya sendiri kan? Mana lebih awal? Yesus atau ibunya Maria? Maria. Maksudnya di situ bukan firmannya itu itulah yang awal dan itulah yang akhir. Nah, Ini anaknya Luga enggak gini Tambunan Bang. ini. Mak. Gimana Enggak, ceritanya? ini Bang. Kan maka saya katakan di kitab Wahyu tadi tertulis di Wahyu 1 ayat yang 8, akulah Alfa dan Omega ya Bang ya. Nah, itu Firman Yesus Tuhan, kan? kan di situ dibilang firman Tuhan. Iya, Firman berarti Tuhan Yesus Allah. kan? Berarti Yesus kan? Iya, firman Tuhan Allah. Bapa yang di sorga. Yang Allah, berbicara Bapa di yang situ sorga. Yesus Bukan kan yang Yesus di berbicara sini, yang Allah. situ. Yang berbicara siapa di situ? Allah Bang, bukan Yesus. Allah. Yang mengatakan akulah Alfa dan Omega siapa? Allah, bukan Yesus Bang. Oh, bukan Yesus. Berarti Yesus dalam hal ini bukan Alfa dan Omega kan? Ya, bukan Yesus. Jangan marahi kawannya. Akulah. Nah, berarti gini. bukan Yesus yang Alfa dan Omega. Sudah selesai. Ya, Dan Allah adalah satu. Allahnya ya. Alah, satu apa? Allah. Satu kompi, Allah yang satu RT. Orang ini nyebutnya Allah. Udah selesai. Yesus bukan Alfa dan Omega. Udah. Ini Bang Juma, aku mau bilang Apa lagi? Allah Bapa yang di surganya, Alfa dan Omega. Tuhan yang ada di langit itulah yang punya awal dan punya akhir, yang maha awal maha akhir, bukan Yesus. Enggak, emang udah pernah ke langit abang? Udah pernah langit? Udah pernah mati? Kenapa mati? Kenapa langit? Bukan Udah Yesus pernah yang mati, Alfa dan Omega, udah. Bukan Yesus yang awal dan akhir, bukan. Saudara Owen. Ini Owen. Bang Owen ini orang Kristen kan? Yang kita pasti udah tertulis. Iya, Kristen gila dia, Kristen gila. Kristen sedeng dia. Ini di Alkitab aja udah tertulis. Dunia membunuh Yesus dan murid-muridnya. Saudara, Udah. yang Alfa dan Omega awal dan akhir itu bukan Yesus. Udah. Iya, udah tertulis. Ini saudara Ruth aja mengatakan itu bisa kok. Kenapa kamu memaksakan Yesus yang Alfa dan Omega? Maksudmu kayak mananya? Allah itu siapa lah Ruth? Kutanya lu dulu kah? Nah, jawab. Allah itu Allah Bapa yang di surga. Iya. Kan Itu nanya kan adalah- Allah itu sih. Kan ada ayat juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu siapa penyebutannya? Di dalam Kristen artinya apa? Allah, Ya udah, Allah. kenapa kau bilang cuma satu? Kristus. Nah, Ya, berarti Kristus. Yesus dan Allah Allah adalah Kristus, satu. Bapa kami Allah Kristus. Nah, Ya udah. Kok longor kali kau? nah, gini ya, maka itu tadi baca di Wahyu tadi, akulah Alfa dan Omega, Marah firman dia. Tuhan Marah dia. Allah. Songon dong, songon. Itu Alkitab sudah berkata. Dong, BG Jowen, imana dang mengakui Yesus, kita mengakui Yesus. Allah na di firman ondo tertulis Allah. Nga.
Nah, ima didokon, suatu marbulut-bulut anno salah firman hita dah. Jadi kita katakan aku Allah dan Mega, firman Tuhan Allah. Ya kan? Bukan Yesus. Ima enggak. Kalian ada musekan tersurat. Au doa Bapa adalah sahadat. Jadi Nah, jadi bahasa rupa deh Allah Bapa. Dia dong. pada memang sarupa. Maksud ya kan kita kan membahas Allah sarupa di tong Yesus desi. Sama Allah itu. Kan tertulis di kita, tertulis di waktu itu Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, kan tertulis Yesus. Nah, memang biarpun sama maknanya semua, tapi tetap yang tertulis ada Tuhan Allah. Intinya beragam, saling bilang, gak usah saling mengejek-ngejek. Seperti Bang Juma mengatakan, Yesus bukan Tuhan, Yesus itu adalah anak daging, anak ini apa segala macam. Gak usah saling menghargai aja lah kita yang hidup ini. Gak ada yang betul, gak ada yang pernah mati. Kalau punya keyakinan itu ya udah silakan, gak usah jualan. Kamu habis makan jangkrik. Itu kan aku bilang lah kan penistaan agama, tapi kalau meninggal nggak bisa jadi penistaan agama. Jadi siapa yang Alfa dan Omega, Mikael? Tuhan Yesus dan Allah adalah satu. Berarti Yesus lebih awal dari ibunya Maria, gitu. Hah? Apa? Lebih awal Yesus daripada Maria, ibunya. Maria itu yang dikehendaki Allah, seperti Siti Maryam keluarkan Isa di kehendak Allah. Jadi kutanyalah dulu, Siti Maryam atau Isa duluan di agama kalian? Ibunya dulu dong, baru Nabi Isa. Nah, siapa? Kena Allah kan? Nah, sekarang di agamamu duluan mana? Yesus atau Maria? Tanya Siti Maryam siapa suaminya? Enggak. Duluan mana, Yesus atau Maria? Mulai ngaco dia. Kambuh lagi dia, kambuh. Bocor halus lagi otaknya. Bang Iya. Iya bang. Cuma batas itulah menjelaskan Alfa dan Omega. Kalau ada salah saya mohon maaf, saya mau undur diri aja. Soalnya nanti berat ini bang, nanti kita nggak enak ya bang ya. Nggak apa-apa, di sini dulu luruskan aja dulu saudara Mikael ini, karena dia mengatakan bahwa Yesus lebih tua dari Maria ibunya. Udah koslet dia, itu coba hidungnya sudah kayak pelepah pisang. Dia Oke bang ya. Dia lebih Oke, thank you. Masa lebih tua Yesus daripada ibunya? Gimana ceritanya? Ilmu dari mana itu? Waktu masih jadi manusia. Yang saya pertanyakan, lebih tua mana, Maria atau anaknya? Ya Maria lah. Kalau berarti bukan Yesus. Berarti Yesus bukan awal dan akhir. Udah selesai. Jangan kau maksa. Aduh, cetek kali pemahamanmu kayak gitu, cetek kali. Tuhan Yesus itu yang maha kuasa. Dia artinya tadi lebih tua Maria. Tadi lebih tua Maria dari Yesus. Sekarang kau kenapa kayak kesurupan? Kau sendiri yang membatalkan Yesus itu awal dan akhir dengan mengatakan Maria lebih tua dari Yesus. Kalau kau tanya siapa yang awal dan akhir, kayak mana pula dan Adam dan Hawa? Itu manusia pertama pula. Apa? Jangan mengatakan. Enggak ada hubungannya. Mana? Kulang lagi. Mana tua Yesus atau ibunya Maria? Tua mana? Gak usah kau bilang si Bunda Maria. Adam manusia pertama. Itulah lebih tua lagi, lebih kau bilang. Tapi Tuhan ini adalah nggak bisa diterjemahkan dengan angka umur. Karena dia yang memiliki enggak, tua mana antara Maria, tua mana antara Maria dengan Yesus anaknya, tua mana? Kali pemahaman kayak anak TK madrasah.
Orang nanya serius kok malah menjawab gitu, caramu gimana sih? Aku kan nanya serius, tua mana antara Maria dengan anak kandungnya Yesus? Halo, malam Bang Owen. Bang Owen, selamat malam Bang Owen. Bang Owen, Termute dia, termute. Dari gereja mana Bang Owen? Protestan mana? Buka mute-nya dulu Bang, buka mute-nya dulu. Dari GKKI Bang. Kenapa itu? Iya, gereja mana Bang? Saya dari GKKI. Oh, GKI ya. Nah, tadi soal awal itu kan, ini kan soal penalaran saja. Jadi benar seperti Bang Zuma bilang, kalau Tuhan konsepnya itu kan yang dibawakan oleh Bang Zuma tadi, dalam penjelasan Bang Zuma tadi, Tuhan itu awal dan akhir. Nah, tapi kalau penalaran abang sampai ke Yesus, gini, sebelum sampai ke Yesus kita belajar dulu tentang Tuhan itu sendiri. Betul. Jadi harus pahami Tuhan itu dulu. Nah, sehingga itulah yang dinamakan. Oh, Bang Zuma tadi sudah ada celahnya ke sana sebenarnya untuk kamu bisa menangkap itu. Nah, sehingga kan kalau kamu bilang Yesus itu sendiri, ya bagaimana? Akhirnya Bang Zuma juga bertanya, oh loh, bagaimana dengan ibunya? Kan itu yang jadi pertanyaan dari Bang Zuma. Nah, bagaimana dengan ibunya? Memang bukan persoalan tua, siapa yang tua dan siapa yang muda, tidak. Awal dan akhir. Nah, makanya kembalinya itu tadi harus memahami dulu itu konsep ketuhanan itu seperti apa. Bang Zuma hanya meminta dari Bang Mikael untuk menjelaskan itu konsep ketuhanan itu sendiri. Maka jelaslah sudah. Kalau Tuhan itu penguasa langit dan bumi, ya itu berikan penjelasan itu. Tetapi, dari fakta Bibelnya, Bang Mikael menjelaskannya seperti apa gitu. Tapi ya saya minta maaf ya kalau memang tidak bisa menjelaskan itu, tidak mampu ya tidak usah saya juga yakin Bang Zuma tidak mungkin memaksa kemampuan cara berpikir kita gitu. Mungkin begitu saja ya Bang Zuma ya. Makasih saudaraku, makasih. Oke. Bang, sisi timur. Apalagi colonte lagi, orang nasihatin baik-baik malah ngamuk-ngamuk. Gak ada nasihatnya, nggak ngerti aku poinnya. Saya mau gila. Kenapa kau bilang gitu? Semua nasihat kau tolak. Boleh saya bertanya? Iya, silakan. Bertanya lah. Selamat malam buat seluruh 14.000 pemirsa. Ya, silakan. Jadi karena Bang Zuma mempertanyakan Alfa dan Omega tentang siapa Alfa Omega itu, ya kalau saya sih sesuai data Alfa Omega itu adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus lebih tua dari ibunya, Bang ya? Ya, sebelum Maria diciptakan Tuhan, Yesus itu adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kata siapa itu, Bang? Datanya dalam Yohanes 1 ayat 1. Oh, berarti bukan ucapan Yesus ya? Bukan kesaksian Yesus, Bang ya? Hah? Bukan kesaksian Yesus kan? Kesaksian. Ya itu kan murid-murid Rasul Yohanes kan bertemu dengan Yesus pada waktu itu dan dia melihat langsung gitu. Tapi kan Yesus mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah sekarang Yohanes ini bersaksi bahwa Yesus itu adalah firman yang inkarnasi, itu ilmu dari mana? Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bukankah sang sumber itu Yesus katanya? Kenapa sang sumber tidak memberikan sumber bahwa dia adalah inkarnasi?
di dalam nubuatan Yesaya 53 kan sudah ada bahwa dia akan memikul salib, memikul dosa manusia. Memikul dosa manusia, kenapa larinya ke Yesus? Yesaya 53 itu tidak ada, bukan membahas Yesus. Itu membahas tentang pengorbanan Yesus yang akan terjadi di masa depan. Bukan. Yesus sendiri yang sudah menjelaskan itu. Ya saya sudah menjawab. Terima atau enggak itu terserah Bang Juma. Boleh saya bertanya satu? Boleh. Ini disaksikan 14.200 gitu. Jadi semakin banyak penonton Bang Zuma, saya semakin suka gitu. Gini. Silakan. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, ya kan? Iya. Ya, terus pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Dalilnya kuburannya masih ada. Oh, berarti Anda asumsi doang. Benar nggak? Sesuai data kan dia nggak bangkit. Mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan? Mana dalilnya Allah tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Anda tidak pernah menyatakan bahwa Allah membangkitkan Nabi Muhammad. Kitab Anda tidak pernah. Iya memang betul. Karena yang bangkit dari kubur itu iblis. Pertanyaan saya, Allahmu ada nggak? Ada dong, ada. Kalau ada, kenapa dia tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana dalilnya bahwa dia tidak bisa membangkitkan Nabi Muhammad? Di mana? Di mana dalilnya? Jangan sampai Anda menyembah Nabi Tuhan dongeng. Ya, untuk apa Nabi Muhammad dibangkitkan dari kubur? Untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya ketahuan. Ketahuan apa? Allahmu berkuasa nggak? Iya. Berkuasa nggak? Jadi Anda ingin mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu harus bangkit dari kubur supaya membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa gitu. Ya dong. Yesusku bangkit. Yesus bangkit. Siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang sejarah mencatat. Siapa? Yang membangkitkannya siapa? Intinya Yesus bangkit. Sekarang nabimu bangkit nggak? Gimana? Jawab dulu. Jawab dulu. Yesusku bangkit. Bagaimana dengan Allahmu? Bisa nggak membangkitkan Nabi Muhammad? Ayo jawab dong. Berarti
Muhammad dibangkitkan? Mana kuasanya? Betul nggak? Untuk apa? Betul nggak dia ada? Untuk apa Nabi Muhammad dibangkitkan? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Allahmu ada. Loh. Kalau nggak bisa Allahmu membangkitkan Nabi Muhammad, berarti Allahmu dongeng. Nabi Muhammad tidak dibangkitkan. Ayo, panggil seluruh ustadzmu, jawab pertanyaanku. Kalau mereka mampu. Baik. Kalau begitu yang Anda jadikan Kita alasan. pakai data. Yesus bangkit pakai data. Sejarah dunia menyatakan Yesus bangkit. Hari-hari besarnya ada. Nabimu ada nggak bangkit? Oh, jadi menurut saudara bangkit dari kubur itu bukti Tuhan itu ada? Pakai logika bang, pakai otak sehat. Enggak, Iya dong. tanya dulu. Iya. Jadi untuk membuktikan Tuhan itu ada, maka dia harus bangkit dari kubur. Iya dong. Oke, baik. Tepuk tangan dulu kalau begitu ya. Lalu yang membangkitkan Yesus siapa? Yang membangkitkan Yesus. Nah, Bapa di sorga. parah Anda ini. Ternyata Yesus punya Tuhan di surga namanya Bapa. Ternyata dia bangkit itu bukan membuktikan dia Tuhan, dia dibangkitkan oleh Tuhan. Dia bukan punya Tuhan. Dia adalah Tuhan. Begitu. Intinya begini cuma Yesus bangkit. Nabimu gak bangkit. Katanya nabimu kekasih Allah. Tapi Allah gak bisa membangkitkan si Muhammad. Ini membahas kebangkitan Yesus loh gitu. Yesus bangkit. Ternyata. Allahmu nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata Yesus bangkit dari kubur. Ngapain kamu percaya sama dongeng? Dibangkitkan. Jangan percaya sama dongeng Arab. Tuhan yang ada Kamu sudah dibodohi di Arab. surga. Tuhan yang ada di surga. Jangan mau dibodohi Arab. Bangkitkan Tuhannya Sayang uangmu. Naik haji. Tuhannya tapi dibodohi Arab. Dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi. Yesus bangkit bro. Bangkit bro. Yesus bangkit bro. Tuhannya Kristen. Sekarang nabimu kayak mana? Tuhannya Kristen dibangkitkan Tuhannya kayak mana Yahudi. Allahmu berkuasa nggak dia? Kalau memang dia berkuasa, Tuhannya Yahudi dia membangkitkan Nabi M. Membangkitkan Tuhannya Kristen. Jangan menyebar dongeng. Jangan percaya Tuhannya sama dongeng Arab. Kristen dibangkitkan Sia-sia. sama Tuhannya Jangan Yahudi. percaya sama dongeng Arab. Tuhannya Yahudi membangkitkan. Nggak bisa ditolong Allah. Tuhannya Bagaimana Kristen. Allah mau menolong kamu? Ada Hei, Tuhan dibangkitkan dari kubur. Cuma Tuhannya bangkit dari kubur. Hei, cuma ternyata dibangkitkan sama Cuma. Tuhannya Sadar kau, Yahudi. Cuma. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya Kristen. Tanpa Tuhannya Yahudi tidak bangkitlah Tuhannya Kristen. Lalu bagaimana bisa membuktikan Tuhannya Yahudi adalah Tuhan sementara Tuhannya Yahudi tidak bangkit dari kubur? Tuhannya Yahudi tidak bangkit dari kubur. Tuhan yang tidak bangkit dari kubur
bisa membuktikan, membangkitkan Tuhannya Kristen. Otak bocor halus. Tuhan yang tidak pernah bangkit dari kubur membangkitkan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi tidak pernah bangkit dari kubur. Bukti dia ada adalah membangkitkan Tuhannya Kristen. Bapak yang ada di surga pernah bangkit dari kubur enggak? Enggak. Terus kenapa Anda akui dia yang membangkitkan Tuhan Anda dari kubur? Argumentasimu lemah, Bapak. Lemah argumentasimu. Anda membandingkan Tuhanmu dengan nabiku itu sesuatu yang sangat menghinakan agama Anda sendiri. Yesus kontol. Nggak boleh gitu, turun. Mana si Yesus? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhanmu. Apa enggak malu Tuhanmu dibangkitkan Tuhan agama lain? Tuhannya Yahudi yang tidak bangkit dari kubur membangkitkan Tuhanmu. Tuhan kok dibangkitkan dari kubur? Mama agama apalah ini? Tuhannya dibangkitkan dari kubur. Tuhannya dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Waalaikumsalam. Silakan Bang, dari gereja mana? Saya cari yang agak sedikit berisi memang. Kalau yang tadi itu nggak ada yang. Silakan Bang. Ya. Selamat malam, Juma. Malam juga Bang. Buka kamera, silakan. Udah. Ya. Coba buka Juma Yohanes 17 ayat 5 juga. Yohanes 17 itu adalah doa Yesus kepada Bapa Sang Tuhan. Apa masalahnya, Bang? Doa. Ya. Di sana Yesus mengatakan sebelum dunia ada. Ya, kenapa? Sebelum dunia ada kenapa? Anda tadi berbicara tua mana Yesus atau dengan Maria. Iya. Jawabnya di situ. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti lebih tua Yesus dari ibunya? Lebih tua Yesus dari ibunya di dalam konsep spiritual kerohanian. Udah. Makanya dia katakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ternyata Yesus lebih tua dari ibunya. Udah, ada yang mau gila nggak nih? Pindah sekarang dibaptis nih. Ayo teman-teman, ada yang mau gila nggak? Pindah ke sebelah cepat. Anak lebih tua dari ibunya, ayo. Ya, Yesus kan datang menjadi manusia juga. Yang mau gila pindah yuk. Ya kita pakai data. Kita pakai data juga. Ada nggak yang mau gila? Pindah cepat. Tentang masalah kebangkitan, saya jawab dengan Yohanes 11 ayat 25. Coba kamu buka. Ayo teman-teman yang mau gila pindah di sebelah, ada anak lebih tua dari ibu kandung. Masalah keberadaan cuma, bukan masalah tua. Masalah keberadaan. Sama seperti pernyataan Anda. Ketika Islam datang di abad ke-7, Anda mengatakan Yesus Islam, Adam Islam. Ya? Jadi jangan gila. Agama apa? Iya itu makanya saya bilang juga agama apa? Ibu. Solang generasi. Agama apa itu coba? Solang generasi, betul. Hancur sudah generasi kita ini. Ini kalau agama Islam aja ada di abad ke-7 cuma. Ini Kenapa kalau agama Anda ini yang mengatakan? berkembang di Indonesia, hancur generasi kita. Solang Ya generasi. hancur generasi ikut. Islam aja ada abad ke-7, tapi kamu bilang Adam Islam. Lebih tua. Anak Di mana lebih tua logikanya? daripada ibu kandung. Bagaimana? Enggak, tolong saya ajari dulu logikanya.
harus botol, Bagaimana ada anak harus melawak gitu ya. Ketika lebih Anda tua mengatakan dari Islam ada ibu Adam itu kandung, Islam. gitu loh. Coba kasih penjelasan sama saya. Aduh, parah. Gimana ceritanya itu anak lebih tua dari ibu kandungnya? Agama apa lah ini? Lawak-lawak agama irasional, tidak masuk akal. Kok bisa-bisanya kalian percaya dengan agama Ya, kayak gitu? Selamat malam semua. Malam juga, Bung. Ya, Silakan. salam dari Ambon ya. Iya, Bang. Silakan. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Bang Suma semuanya itu ada betulnya juga ya. Ya, ada betulnya juga. Cuman juga. saya khawatir jangan sampai kamu yang gila. Saya nggak mungkin gila karena saya Muslim. Iya. Markus 5 nomor 1 sampai 20. Orang yang pertama kali mempraktikkan menyembah Yesus itu orang gila, Pak. Baca Markus 5, orang yang mencontoh Quran itu gila. orang yang pertama kali menyembah Yesus itu orang gila. Markus 5. Bukan yang diturunkan Quran itu yang gila. Itu tuduhan orang kafir Bukannya kepada yang Nabi diturunkan Quran itu yang Muhammad. gila. Tapi kalau di dalam kitab Anda sendiri Markus 3:21 ibunya Tapi- sendiri yang menganggap Yesus gila gitu, Bang. Tapi Bang Suma, Itu keluarga Yesus menganggap Yesus gila di kitab Anda. Kalau yang Anda maksud itu kan orang-orang kafir, musuhnya. Musuhnya yang menganggap Nabi Muhammad itu gila. Wajar kan musuh. Ini keluarga Yesus menganggap Yesus gila, itu gimana? Coba baca di Markus 3 tuh. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Kok bisa begitu, Abang? Tuhan Anda dianggap gila sama keluarganya sendiri, Bang. Nggak tega aku, Bang. Keluarganya sendiri menganggap Tuhan Anda gila, Bang. Kok begitu, Abang? Kok Tuhan Abang ini keluarganya menganggapnya gila, Bang? Di kitab Abang begitu bunyinya. Dan keluarganya telah menganggap Yesus gila, Abang. Kenapa Markus 3 tertulis begitu, Bang? Rusak generasi ini, Bang, kalau begitu menyembah orang gila, Bang. Aduh, parah di ajaran agama ini. Hancur, Bang, hancur. Pantasan kalian menganggap Yesus lebih tua dari ibu kandungnya. Pantas, wajar. Ternyata di Markus 5 orang gila nyembah Yesus. Tapi setelah waras tidak nyembah Yesus lagi. Baca nomor 15-nya, Bang. Orang gila itu nyembah Yesus, tapi begitu waras tidak nyembah lagi. Jadi mu'alaf ini yang keluar dari Kristen menyembah Yesus, keluar dari Kristen berarti mereka waras. Meninggalkan kegilaan, keluar dari Kristen tidak lagi nyembah Yesus. Sama yang ada di Markus 5, Bang. Orang gila kerasukan setan